Kita akan membaca dari ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 31. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-26, lalu saudara membaca ayat yang ke-27 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-31. Saya memulai ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab jiwa kami dipenuhi oleh pengenalan akan Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang rela memberikan firman kepada kami. Berikanlah firman-Mu pada saat ini juga, serta hamba-Mu yang hina ini, dan pimpin dia menyatakan firman untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan tolong kami supaya kami pun menjadi orang-orang yang hatinya digugah, sehingga kami menerima firman dan segala kelimpahannya. Kami mohon supaya pengenalan akan Tuhan dekat pada kami, dan Tuhan tidak membiarkan kami tersesat menjauhi Tuhan dan pengenalan yang benar. Kami mohon Tuhanlah yang jaga kami, Tuhanlah yang tarik pengertian kami, jiwa kami dan roh kami di dalam ketenangannya mengikuti Tuhan. Sehingga Tuhan sendirilah yang berkuasa, baik atas tubuh kami maupun atas roh kami. Biarlah Tuhan juga yang berkenan untuk menuntun kami, sehingga semua yang kami jalani dalam hidup, kami jalani demi Tuhan kami, dan memuliakan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, di dalam bagian ini dinyatakan mengenai kesempurnaan ciptaan. Setelah Tuhan menciptakan binatang dan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui manusia setelah dia menciptakan manusia. Dan di dalam bagian ini dikatakan Tuhan melihat segala yang dijadikannya dan dia mengatakan sungguh amat baik. Ini merupakan sesuatu yang sangat indah. Tuhan melihat dan Tuhan menyukai apa yang dia jadikan. Berarti Tuhan adalah Allah yang selain mencipta, dia juga mencintai yang sudah diciptakan. Selain Allah adalah sumber keindahan, dia pun adalah penikmat dari keindahan yang dia pancarkan. Allah adalah sumber dari segala kebaikan ciptaan, dan Allah juga adalah yang menyaksikan keindahan dari seluruh ciptaan ini. Saudara, seorang teolog dan juga seorang tokoh kebangunan rohani di Amerika abad ke-18, seorang bernama Jonathan Edwards, dia merenungkan tentang aspek mulia dari Tuhan dan bagaimana Tuhan adalah tokoh atau pribadi yang menikmati mulia yang dia pancarkan keluar. Kemuliaan Tuhan dinyatakan keluar, lalu apa yang ada di dalam ciptaan memancarkan balik kemuliaan Tuhan, disaksikan dan dinikmati oleh Tuhan. Nah, Edwards memikirkan tentang hal ini, lalu dia menjadi sadar bahwa peristiwa ini Allah menyatakan kemuliaannya lewat ciptaan, lalu Allah menikmatinya, merupakan sesuatu yang sulit dipahami. Kalau Allah itu sempurna, maka seharusnya dia sudah memiliki kesempurnaan mulia yang ada pada dirinya. Dia tidak perlu tambahkan sesuatu di luar dia untuk dia nikmati.
Tetapi Allah yang sempurna ini juga adalah Allah yang mau kemuliaannya dinikmati oleh Dia. Ada kemuliaan yang bersumber dari dirinya, namun dipancarkan balik kepada dirinya. Ini membuat Edwards terus berpikir, dan dia merasa sulit memahami bagian ini. Jika Allah itu sudah sempurna, mengapa Dia perlu pameran kemuliaan Dia untuk Dia nikmati sendiri? Nah, setelah dia pikir-pikir, baru dia sadar bahwa ternyata kesulitan dia memahami seluruh pola pikir ini adalah karena dia terkurung di dalam alam pemikiran yang diwariskan kepada dia. Alam pemikiran apakah ini? Alam pemikiran ini dimulai dari perdebatan dari dua tokoh di dalam zaman Yunani pre-Sokratik, sebelum Sokrates. Biasanya zaman Yunani dibagi dalam 3. Periode pertama adalah periode kuno, pre-Sokratik. Ini alam pemikiran filosofi. Saya tidak sedang bicara tentang sejarah kerajaan Yunani, tapi sejarah pemikiran Yunani. Nah, ada periode pre-Sokratik, ada periode klasik. Nah, klasik ini adalah periode dari 3 orang kunci. Yang pertama adalah Sokrates, yang kedua adalah Plato, dan yang ketiga adalah Aristoteles. Nah, 3 orang inilah yang membuat periode yang disebut dengan klasik. Nah, saudara, kalau di dalam musik biasanya dikenal ada 3 orang juga yang menjadi tokoh penting di dalam karya klasik. Sebelum klasik, musik ada di dalam zaman Baroque. Setelah klasik, orang biasa menyebutnya di dalam zaman romantik, sebelum akhirnya masuk ke dalam musik modern. Nah, jadi zaman klasik, di dalam periode klasik musik, itu biasanya ada 3 tokoh yang dianggap terpenting, yaitu Franz Joseph Haydn, kemudian Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, lalu Ludwig van Beethoven. Nah, ini 3 tokoh yang mendirikan zaman klasik dalam musik. Tapi di dalam zaman Yunani, pemikiran di zaman abad yang ke-5 sebelum Masehi, itu ada 3 tokoh, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sebelum 3 tokoh ini, orang-orang Yunani dikuasai pemikirannya oleh tokoh-tokoh penting, yaitu para filsuf pre-Sokratik. Dari antara mereka ada satu orang bernama Heraklitus. Heraklitus melihat alam dan dia mengatakan tidak mungkin ada sesuatu yang tetap. Segala sesuatu tetap bergerak. Segala sesuatu dalam keadaan in motion. Tidak ada yang diam. Satu-satunya hal yang sama adalah perubahan itu sendiri. Kalau engkau masuk ke sebuah sungai, lalu engkau seberangi sungai, engkau balik lagi masuk ke sungai, engkau tidak sedang injak sungai yang sama. Karena air yang engkau injak pertama sudah mengalir ke bawah. Sehingga engkau tidak mungkin mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada yang sama, semua berubah, semua ada di dalam gerakan. Nah, lalu filsuf setelah dia bernama Parmenides mengkritik Heraklitus. Parmenides mengatakan gerak itu tidak mungkin. Karena di dalam teori Parmenides tidak mungkin ada ruang kosong. Ada saya, ada saudara. Antara kita nggak mungkin ada ruang kosong. Karena ruang kosong itu tidak masuk akal menurut Parmenides. Di antara saudara dan saya ada udara. Dan apa yang membuat space di antara kita diisi, itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi tidak ada ruang kosong. Dan karena tidak ada ruang kosong, maka gerak tidak dimungkinkan. Nah, saudara, kalau selidiki pemikiran mereka, saudara akan rasa ini pemikiran terlalu sederhana, kadang agak dibuat-buat. Tapi ada sisi benarnya loh. Ada sisi di mana saudara mengatakan, make sense. Benar juga ya. Nah, jadi Parmenides mengatakan segala hal yang bersifat fisik itu tidak mungkin ada ruang kosong. Antara bagian tubuh saya tidak ada ruang kosong. Antara ruangan yang kita lihat tidak mungkin kosong. Semuanya diisi oleh sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lihat tetapi ada. Nah, karena segala sesuatu diisi, maka tidak ada kemungkinan untuk ada gerak. Maka Parmenides mengatakan alam itu tetap. Segala sesuatu tetap, yang bergerak itu cuma pikiran kita. Kita mempersepsi gerak, tapi kita sebenarnya tidak mungkin bisa membuktikan ada gerak. Wah, saudara, ini kalimat kayaknya aneh ya. Bisakah saudara membuktikan ada gerak? Bisa. Caranya bagaimana? Kalau saya lempar tisu ini ya, saya lepas tisu ini jatuh ke bawah. Lihat tadi gerak? Lihat ya, Parmenides akan bilang, yang kamu lihat tadi real atau enggak? Yang real itu tisunya sudah diam di sini loh. Tisunya nggak gerak, dia diam di sini. Loh, tadi kan jatuh, itu kan tadi. Yang kamu lihat itu real atau tidak? Jangan-jangan itu cuma bayanganmu. Tisunya dari tadi sudah di sini.
Wah, saudara bilang, ya enggak gitu, saya lihat kok. Itu kan kamu lihat. Penglihatan bisa menipu. Benarkah yang kamu lihat itu nyata? Nah ini saudara kalau baca karya filsafat, saudara mulai meragukan kebenaran. Tapi meragukan itu penting. Karena seorang bernama René Descartes di abad modern. Dia mengatakan kalau kita tidak ragu, maka pengetahuan gak akan pernah maju. Kalau saudara tidak meragukan efektivitas cara kerja saudara, maka saudara tidak akan cari cara baru untuk kerja. Saudara mengatakan hidup ya begini. Kalau saudara tidak meragukan bahwa yang saudara alami itu sudah terbaik, saudara pasti gak maju. Tapi kalau saudara mengatakan masa sih ini yang terbaik, mungkin ada metode lebih baik, mungkin ada cara lebih baik. Akhirnya saudara rubah cara dan saudara menerobos apa yang saudara pernah capai. Ini satu prinsip yang sangat penting. Prinsip memahami, prinsip untuk menolak, untuk terus terima tanpa kritis apa yang kita sudah dapatkan. Satu kali pendeta Stephen Tong mengatakan kepada saya dan beberapa rekan hamba Tuhan, jangan terikat oleh tradisi, termasuk tradisi yang kita sendiri buat. Nah, saya tidak mengatakan kita harus lawan segala tradisi ya, tapi kita harus keluar dari mitos yang mengatakan bahwa apa yang kita sudah lakukan, apa yang biasa kita lakukan itu sudah terbaik. Karena kalau kita pikir yang kita lakukan terbaik, kita nggak mungkin maju. Kalau saudara mengatakan pelayanan di GRI Kertajaya sudah paling bagus, kita sudah lakukan yang terbaik, maka engkau tidak pernah maju. Tapi kalau engkau mengatakan masih mungkin loh ada cara lebih baik, masih mungkin loh ada kemungkinan melayani lebih baik, maka saudara akan terus cari cara menerobos hal yang sudah fix, menerobos hal yang sudah kaku. Nah ini namanya gerakan. Gerakan tidak pernah boleh jadi monumen. Saudara Pak Tong mengatakan gerakan itu movement, bukan monumen. Kalau movement berhenti, dia jadi monumen. Nah itu sebabnya waktu kita melakukan apa yang kita lakukan, kita mulai kritis ke diri. Makanya jangan terlalu banyak kritik orang ya, kritik diri juga penting. Kritik diri, kita hobinya kritik orang. Orang lain dikritik, bajunya kurang bagus, rambutnya kurang bagus, segalanya kurang bagus. Tapi kita kurang ngaca. Nah kalau kita sudah lihat kaca, lalu kita mulai kritik diri, di sini kita maju. Tapi saudara jangan kritik dengan cara orang depresi putus asa ya. Sudah kritik gak ada jalan keluar, aduh gimana mau mati aja. Kalau saudara rasa nggak ada harapan, nggak bisa keluar, mau mati aja, hadirilah seminar pemuda. Nanti Maret ya. Nah saudara, waktu kita kritik tradisi, kita mulai pikir, pasti ada cara lebih baik. Nah para filsuf adalah orang-orang seperti ini. Mereka menantang cara berpikir kita yang umum. Masa sih begini? Coba pikir baik-baik, apa benar? Lalu kita mulai pikir dan mengatakan, yang kamu bilang kok bisa dipikir juga. Yang kamu bilang, lain dengan yang saya tahu. Tapi yang kamu bilang, bisa saya pertimbangkan. Maka Parmenides mengatakan, buktikan ada gerak. Saudara mengatakan, ya ini tangan saya bergerak. Nah ini gerakan, ini namanya gerak, tahu tidak? Tapi sekarang tanganmu diam. Tadi kan gerak, itu kan tadi. Jadi saudara nggak pernah bisa buktikan gerak. Kalau saudara membuktikan gerak, Parmenides akan mengatakan, kita tunggu ya, ini gerak bener gerak atau nanti dia akan berhenti. Saudara yang bergerak akan gerak terus atau akan berhenti? Saudara sekarang bernafas, kira-kira akan nafas terus atau akan berhenti? Siapa di sini yang yakin akan nafas terus dan nggak akan berhenti-berhenti? Angkat tangan. Siapa yang yakin nafasnya akan berhenti? Tapi nggak sekarang ya, jangan berhenti sekarang dulu. Nah saudara mengatakan, nafas itu tanda saya gerak. Tapi sampai kapan kau gerak? Pada akhirnya gerak akan berhenti. Dan Parmenides mengatakan, itu namanya gerak itu cuma ilusi. Tidak ada kemungkinan gerak. Karena dia pakai asumsi bahwa tidak ada ruang kosong. Dan kalau tidak ada ruang kosong, nggak mungkin ada gerak. Nah ini pikiran orang-orang pre-terobosan ilmu pengetahuan. Jadi jangan bandingkan pikiran mereka dengan sains modern. Karena saudara, sains modern sudah banyak tangga di bawahnya sehingga mereka bisa naik tinggi. Ini orang-orang nggak punya tangga sama sekali. Mereka berspekulasi, mereka pakai pikiran jenius untuk memikirkan hal-hal yang tidak biasa. Jadi saudara, saya yakin mereka lebih pintar dari kita. Meskipun kita tahu lebih banyak dari mereka. Karena kita tahu oleh sebab sudah banyak orang tahu lebih dulu. Kita cuma tambahkan pengetahuan sedikit. Kita cuma tambah cherry di atas segala bangunan pemikiran yang sudah dikerjakan orang lain. Nah sedangkan para pemikir ini nggak ada sains. Mereka nggak pernah tahu Newton. Mereka nggak pernah ngerti Galileo. Mereka tidak pernah punya buku fisika. Mereka tidak punya teori-teori apapun. Mereka pikir dari nol. Nah maka meskipun pikiran mereka dapat dengan mudah dibantah oleh sains modern. Tapi saudara harus menghargai pikiran mereka berdasarkan zaman mereka. Nah maka Parmenides mengatakan gak ada gerak.
gerak itu tidak dimungkinkan. Akhirnya perdebatan dari pengikut Heraklitus, yaitu Heraclitean School, dengan pengikut Parmenides, Parmenidean School. Mereka terus berdebat tentang tetap gerak. Akhirnya orang-orang Yunani dipengaruhi pikiran dua orang ini dengan mengasumsikan cuma ada dua kemungkinan. Kamu setuju Parmenides dan mengerti segala sesuatu itu fix, tetap, atau kamu mengerti Heraklitus yang mengatakan segala sesuatu ada di dalam gerak dan satu-satunya yang tetap adalah gerak itu sendiri. Perubahan adalah fakta, perubahan adalah pengertian yang menyeluruh. Nah, ini dari Heraclitean School. Lalu kemudian muncul tradisi Kristen. Orang Kristen mengatakan, kok orang Yunani bertengkar ya? Kalau kita orang Kristen gampang kok ngertinya. Yang tetap tidak berubah dan sempurna adalah Tuhan. Tuhan gak ada gerak. Tuhan tetap, Tuhan tidak berubah. Yang terus berubah adalah ciptaan. Jadi gampang. Apakah ciptaan itu sudah tetap? Enggak. Ciptaan terus berubah. Apakah Tuhan itu berubah? Tidak, Tuhan itu sudah tetap. Nah, maka Kristen dipengaruhi dua perdebatan besar ini, mempunyai pengertian Allah itu tetap, ciptaan itu berubah. Allah itu diam, ciptaan itu bergerak. Tapi kemudian di abad yang ke-18, Jonathan Edwards berpikir di luar kebiasaan. Dia mengatakan, kenapa ya kita langsung asumsikan Tuhan itu tetap? Oh, karena tetap itu sempurna. Oh, jadi tetap itu sempurna. Itu dari mana? Kapan kita bisa mengerti itu dari sejarah? Yang bilang tetap itu sempurna siapa ya? Parmenides? Atau siapa? Apakah ini dari Alkitab? Nah, Edward santang. Adakah di Alkitab mengatakan yang sudah tidak gerak itu yang sempurna? Tuhan itu tidak berubah. Betul Tuhan tidak berubah, betul. Tapi Tuhan tidak gerak, apakah itu benar? Di dalam pengertian Aristotle dan dipakai oleh seorang bernama Thomas Aquinas, dikatakan seluruh gerak dimulai dari dia yang tidak digerakkan. The unmoved mover. Penggerak yang tidak digerakkan. Dialah yang menggerakkan segala sesuatu. Nah, Jonathan Edwards mengatakan itu kan Aristotle, itu bukan Alkitab. Kenapa kita mesti terima ya? Kenapa kita mesti terima kalau Allah itu kaku, tetap, diam, tidak berubah. Tidak ada keadaan apa-apa yang berubah. Benar, Allah tidak mungkin berubah di dalam pengertian dia suci dan dia tidak mungkin menjadi cemar. Dia setia dan dia tidak mungkin berubah setia. Tapi mengatakan dia tetap tidak berubah dalam pengertian tidak ada dinamika, tidak ada gerak, tidak ada progres di dalam kesempurnaan. Ini misleading. Maka Jonathan Edwards mengeluarkan teori yang membuat dia dianggap sebagai salah satu pemikir Kristen yang penting di dalam sejarah. Salah satu yang terpenting dan dia adalah pemikir paling besar, teolog terbesar Amerika, itu Jonathan Edwards. Nah, Edwards mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang secara sempurna dinamis. Yang secara sempurna tetap bergerak. Ada gerak di dalam kesempurnaan. Tuhan itu being. Nah, being ini tetap, ini dari Parmenides. Tapi Tuhan juga becoming, ini dari Heraklitus. Maka bagi Edwards ada sesuatu yang paradoks tentang Tuhan. Tuhan di satu sisi being, tetap, diam, statis, dan tidak mungkin ada proses. Tapi di sisi lain, Tuhan memperkenalkan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang juga ada dinamika, ada gerak, dan bahkan ada progres. Wah, berarti dia nggak sempurna. Dia sempurna. Kalau sempurna nggak ada progres lagi. Dia sempurna tapi ada progres. Dia sempurna tapi ada beda. Loh, beda di mana? Sebelum dia mencipta, dia menikmati kemuliaan yang sempurna dari dirinya. Waktu dia mencipta, dia menikmati sempurna dari sumber yang lain. Yang meskipun dari dia, tapi dipancarkan balik kepada dia. Wah, ini pikiran sangat penting sekali. Saudara kalau jadi orang Kristen, suka memikirkan hal-hal yang penting. Saudara akan bahagia. Penting tidak tentu rumit. Rumit nggak tentu penting, tapi seringkali yang penting mau nggak mau harus rumit. Jadi kalau saudara bilang, wah khotbah di GRI kok rumit ya? Bukan mau kejar rumitnya, mau kejar pentingnya. Tapi karena penting, mau nggak mau harus sedikit rumit. Bagaimana saya jelaskan tema ini kalau tidak sedikit rumit? Saudara bilang, Pak, mbok ya disederhanakan. Ini sudah. Masa level disederhanakan kayak gini? Ya saudara kalau mau baca langsung dari Edwards boleh. Edwards tulis 230-an halaman tentang pendahuluan tentang hal ini.
Lalu ditulis 400 halaman tentang ini di dalam karyanya. Jadi ada 700 lebih halaman kalau mau mengerti apa yang dia maksudkan. Lalu untuk bisa ngerti dia, saudara mesti ngerti dulu Parmenides dan Heraklitus. Parmenides dan Heraklitus tidak tulis banyak, jadi lebih mungkin diselidiki. Tapi setelah itu, saudara mesti baca gabungan dari dua pikiran ini di dalam tradisi Aristotle. Baca lagi Aristotle, capek. Lebih baik dengar khotbah dijelaskan, meskipun agak rumit. Tapi saudara sudah menghemat puluhan jam baca karya ini. Jadi bersyukurlah Anda hadir hari ini ya. Ada puluhan jam yang dirangkum sekarang. Nah jadi saudara, ini bukan khotbah rumit, ini khotbah penting. Kalau saudara bilang rumit loh Pak, masa yang penting bisa disampaikan dengan gampang? Hidup itu banyak hal rumit. Pikiran kita sangat rumit. Yang kita bisa jelajah dengan pikiran kita juga tema-tema rumit. Maka mau tidak mau hal yang penting pun bisa rumit. Tapi saudara jangan balik ya, yang rumit nggak tentu penting. Mungkin saudara jadi orang rumit tapi nggak penting. Cuma pikir mau makan apa aja, rumitnya bukan main. Nanti malam mau makan apa? Apa itu makan? Makan itu filosofinya apa? Lalu di mana? Apa itu mana? Mana itu apa? Waduh, orang ini rumit tapi nggak penting. Nah jadi penting mungkin rumit. Rumit tidak tentu penting. Cari yang penting, rumit pun nggak apa-apa. Itu baru benar. Nah maka saudara sekalian, Edwards mengatakan, Tuhan sempurna. Tuhan tetap, tapi secara misterius, secara paradoks, di dalam Tuhan pun ada progres, bahkan ada proses. Tuhan berproses. Di dalam zaman modern ada teologi yang kita nggak setuju ya, yaitu teologi proses. Tuhan berproses. Loh sama kan? Lain. Edwards tidak menyangkal kalau Tuhan itu maha tahu dan menetapkan segala sesuatu. Sedangkan teologi proses menganggap Tuhan itu ada dalam waktu. Jadi Tuhan pun nggak tahu besok terjadi apa. Itu bukan Tuhan Alkitab. Tuhan mengatur seluruh sejarah. Tapi secara paradoks dia juga terlibat serius di dalam sejarah. Nah ini pikiran yang penting tapi sayangnya rumit. Mau tidak mau kita mesti pikir. Mesti sedikit miringkan alis. Mesti sedikit rela ada kerutan di dahi. Nah inilah orang reform, dahinya mesti kerut sedikit. Saudara kalau dahi terlalu mulus, ini dikhawatirkan sedikit ya. Kenapa dahimu terlalu mulus? Apa nggak pernah mikir ya? Nggak pernah merenung tentang Tuhan. Nah saudara bisa berargumen, saya ini mikir Pak, tapi cara saya berpikir adalah dengan stabil wajahnya. Jadi nggak ada kerut di sini. Nah bisa juga. Nah maka saudara, Edwards memperkenalkan satu tema teologi yang sangat penting, yaitu dinamika Allah di dalam kesempurnaannya. Jangan lihat Allah sebagai yang sempurna, statis dan diam. Maka kalau saudara membaca kitab suci dengan dibantu oleh pikiran Edwards, saudara dapat insight yang penting sekali. Allah tidak berubah? Ya. Allah tahu segalanya? Iya. Allah menetapkan? Ya. Allah mengatur sejarah? Iya. Kalau begitu kenapa kita perlu berdoa? Karena Allah juga dinamis. Apakah Allah tidak berubah? Tidak. Bisakah kita minta sesuatu lalu Allah mengubah rencananya? Bisa, tapi permintaan kita sudah termasuk dalam rencana besar. Wah ini rumit tapi penting. Jadi waktu Tuhan mengatakan kepada manusia, misalnya kepada Musa, saya akan musnahkan Israel. Ini sudah ketetapan? Musa bilang, Tuhan jangan. Kalau engkau matikan Israel, matikan juga saya. Tuhan bilang, saya tidak akan matikan engkau. Yang berdosa itu yang aku hukum. Tapi Musa bilang, Tuhan kalau memang engkau mau hukum Israel, hapuskan nama saya dari kitab kehidupan. Jangan biarkan saya hidup. Maka Tuhan bilang, baiklah, saya tidak jadi musnahkan Israel. Tuhan berubah. Jadi Tuhan ada berubahnya? Ada. Loh berarti Tuhan gak tetap? Tuhan juga tetap. Jadi dia tetap atau berubah? Jawabannya, kalau Edwards akan bilang, berubah iya, tetap iya. Loh mana bisa, itu kan kontradiksi. Kontradiksi karena engkau sudah dipengaruhi perdebatan Parmenides dan Heraklitus. Seolah-olah keduanya gak mungkin disatukan. Tapi kalau engkau lihat dari kitab suci dengan santainya mengatakan Allah mengetahui, Allah menetapkan, tapi di dalam ketetapan Allah, Tuhan pun merancangkan ada kemungkinan manusia berdiskusi dengan dia, dan dia mengubah rancangannya. Luar biasa ya. Jadi saudara, doa merubah Tuhan? Iya. Loh, katanya Tuhan gak berubah? Enggak. Jadi doa gak merubah Tuhan? Ya kalau kita lihat luas gak merubah, karena doa kita pun dirancang oleh Tuhan. Tuhan yang gerakkan kita berdoa. Tapi di dalam realita relasi, Tuhan mengizinkan dirinya diubah oleh karena cinta kasihnya di dalam berelasi dengan kita. Saudara kalau datang ya ke orang tua saudara, lalu mengatakan, "Pa, Ma, ayo nginep di rumah kami, udah lama nggak nginep di rumah." Lalu orang tua saudara mengatakan, "Enggak lah, kita capek ke sana, kita di sini aja." Lalu saudara terus memohon, "Ayolah Pa, Ma, mampirlah ke rumah, nginep di rumah." Akhirnya orang tua saudara bilang, "Oke dah, kita pergi." Apakah ini berarti saudara jadi bosnya papa mama saudara? Wah, papa mama ngikut saya, berarti saya lebih penting dari dia. Enggak.
Papa mama mengizinkan dia mengambil keputusan dengan melibatkan kita. Dan keterlibatan kita itu serius. Saudara, seringkali Pak Tong tanya ke hamba Tuhan ya. Saya waktu masih awal-awal di GRI, saya dapat mitos. Dapat banyak dongeng dari senior-senior yang kurang bertanggung jawab. Yang mengatakan Pak Tong itu kalau nanya dia cuma ngetes. Dia nanya tuh ngetes, gak benar-benar sungguh-sungguh nanya. Dia pengen tahu lu jawabnya apa. Wah, saya langsung pikir Pak Tong itu juru uji. Apapun yang dia katakan itu tujuannya menguji. Nah, satu kali dia tanya, "You kalau mau melayani lebih suka melayani di mana?" Ini pasti ujian. Saya nggak jawab jujur, saya mengatakan di mana saja. Lalu Pak Tong, nah kayaknya saya lulus ujian. Nggak berapa lama, saya masih di Malang waktu itu, Pak Tong datang ke Malang lagi, lalu dia tanya, "You lebih suka pelayanan di mana?" Saya ingat, ujian. Ini bukannya saya udah lulus ujian ini ya, kok masih ditanya lagi? Akhirnya saya jawab, "Pak Tong, kemana saja?" Hampir saya nyanyi loh. "Kemana saja ku telah sedia." Lalu Pak Tong diam. Nah, saya lulus ujian lagi. Kali ketiga dia tanya lagi, "You lebih suka pelayanan di mana?" Ini kok ujian melulu ya? Lalu saya bilang, "Pak Tong di mana aja?" Lalu Pak Tong marah. "Saya sudah tanya 3 kali ke kamu terus jawab di mana saja. Gimana saya bisa ambil keputusan kalau kamu nggak pernah ngomong kamu mau kemana?" Saya kaget. Ini ujian apa nanya? "Yuk kalau ditanya jawab dong." Saya udah jawab kemana aja. Itu nggak menolong katanya. "Yuk bilang tempat." Loh, jadi Pak Tong nanya serius. Dia kaget. Ya pasti serius dong. Masa saya bercanda? Baru saya ngerti senior saya salah gitu ya. Dia nanya beneran nanya. Loh, apa Pak Tong nggak punya bijaksana mau tempatkan saya di mana? Punya. Tapi kenapa dia tanya? Dia mau melibatkan saya. Apa Tuhan gak bisa atur semua sendiri tanpa kita? Bisa. Lalu kenapa dia minta kita berdoa? Dia melibatkan kita. Maka saudara kalau doa jangan salah ngerti. Pakai pemikiran Edwards. Sering kali kita pikir doa itu gak mungkin minta apa-apa sama Tuhan. Karena Tuhan kan sudah menetapkan semua dan dia kaku dalam ketetapannya. Gak mungkin ada yang berubah lah. Maka saudara doakan orang pun kayak saya jawab Pak Tong. Kalau doakan orang, "Ya Tuhan, di depan saya ada ibu-ibu sedang sakit. Jika engkau menetapkan dia sembuh, dia akan sembuh. Jika engkau menetapkan dia mati, dia akan mati." Saudara kalau kayak gini gak usah ngomong gitu ya. Saya ingat almarhum pendeta Amin Chung, dia sering kritik kami, dia dosen homiletik. Lalu kalau kami ujian khotbah, biasa kan ujian khotbah sambil gemetar. Lalu dia kritik, "Kamu tadi ngomong begini, kalau gitu gak usah ngomong." Itu ciri khas dia. Itu sih gak usah ngomong, semua udah tahu. Akhirnya saya langsung dapat kesan itu. Kalau khotbah jangan cuma ngomong apa yang orang udah tahu. Kalau orang udah tahu lu ngomong lagi. Nggak usah ngomong. Kenapa capek-capek persiapan berdiri, jemaat mesti sediakan waktu dengar. Terus kita ngomong apa yang orang udah tahu. Nggak usah ngomong. Waduh, itu kalimat kena sekali ke saya. Jadi meskipun pendeta Amin Chung sudah bersama dengan Tuhan, suaranya masih bersama saya. Nggak usah ngomong gitu ya. Itu terus kena ke saya. Nah saudara, kalau Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah tetapkan, lalu kita doa kayak tadi, yang nggak usah doa lah. Tuhan kalau engkau mau dia sembuh, sembuhlah dia. Kalau engkau mau dia mati, matilah dia. Saudara tahu ada cerita lucu tentang hal ini ya. Ini cerita terkenal loh, ada di mana-mana. Ada seorang anak dengerin pendeta khotbah doa kayak gitu. Jadi dia minta pendeta, "Pendeta, kelinci saya sakit, tolong doakan." Pendeta merasa harga dirinya tersakiti. "Aku pendeta besar doain kelinci, ini anak nggak tahu diri." "Ya sudah, oke, mana kelincimu?" "Ini kelinci sakit." Lalu pendetanya berdoa, "Tuhan, jika engkau mau kelinci ini hidup, hiduplah dia. Jika engkau mau kelinci ini mati, matilah dia." Waduh, doanya kayak begitu. Oh, anak itu belajar. Nah, gak berapa lama pendetanya sakit. Nah, pendetanya sakit. Lalu anak itu mengatakan, "Pak pendeta." Waduh, dikunjungi anak, senang dia. Lalu anak itu bilang, "Bolehkah aku doa?" "Oh boleh, boleh." Dia mulai doa. "Ya Tuhan, kalau engkau mau pendeta ini hidup, hiduplah dia. Kalau engkau mau dia mati, matilah dia." Itu waduh. Nah saudara, doa gak begitu. Saudara mendoakan orang yang saudara cintai, saudara minta dia sembuh. Dan saudara minta bukan pura-pura, lah kan Tuhan sudah tetapkan. Memang, tapi kan Tuhan gak kasih tahu dia tetapkan apa. Dia mau melibatkan kita untuk berbicara dengan dia. Dia mau melibatkan kita untuk melunakkan hati dia. Memang hati dia bisa dilunakkan. Kita reform, percaya kedaulatan Allah. Iya, tapi Edwards mengatakan Alkitab bilang dua-duanya ada loh. Tuhan menetapkan iya, tapi Tuhan juga dinamis. Di dalam relasi dengan kita, dia ada dinamika. Maka saudara kalau minta kebangunan, benar-benar minta. Jangan mintanya cuma ala kadarnya. Tuhan berkatilah GRI Kertajaya. Tolong ya Tuhan tambahkan 5 keluarga. Jangan doa 5 dong. Saudara jangan cuma doa untuk Kertajaya. Doakan untuk seluruh Surabaya. Kalau gereja ini ada, gereja ini harus memberkati Surabaya. Bagaimana caranya? Kumpulan kecil di tempat ini bisa berkati seluruh Surabaya. Minta Tuhan.
Minta Tuhan berkati. Kalau saudara nggak minta, saudara mengatakan kan Tuhan sudah tetapkan. Saudara salah ngerti, saudara Parmenidean, bukan Kristen. Daripada Parmenidean lebih baik Pardede loh. Nah maka saudara Parmenidean, Tuhan tetap nggak bisa berubah, nggak ada gunanya doa. Edwards nggak bilang begitu. Nah, itu sebabnya dia mengatakan Tuhan adalah Allah yang dinamis. Dia sempurna di dalam dirinya sendiri, tapi dia ingin menambah kesempurnaannya. Loh, kalau sudah sempurna nggak bisa ditambah. Ya itu ciptaan. Ciptaan nggak bisa pilih dua-duanya. Kalau sudah sempurna, sempurna. Kalau enggak ya bisa ditambah. Kalau sudah tetap nggak bisa gerak, kalau gerak nggak tetap. Itu ciptaan. Tuhan nggak begitu. Tuhan ada dua-duanya. Maka Tuhan di dalam dirinya ada kesempurnaan, sekaligus ada keinginan untuk lebih sempurna. Loh, dia sudah sempurna. Ya, kenapa dia ingin lebih sempurna? Karena dia Tuhan. Tapi dia sudah sempurna nggak bisa ditambah. Iya, tapi dia ingin ditambahkan. Iya. Gimana cara tambahkan? Dengan kemuliaan dia dipancarkan keluar. Lalu dari keluar dipancarkan kembali ke dirinya. Maka waktu Tuhan melihat ciptaan, Tuhan menyenangi ciptaan. Dia terhibur oleh ciptaan, dia disukakan oleh ciptaannya. Nah kalau saudara sudah sempurna, kalau kita ciptaan, kita nggak bisa nikmati apa yang Tuhan nikmati. Cara kita menikmati itu terbatas. Maka Edwards mengatakan, waktu manusia menikmati beauty, estetika atau keindahan, beauty itu pelan-pelan pergi. Makin kita terbiasa, keindahannya menjauh. Wah lucu ya. Saudara kalau pernah ke Danau Toba itu bagus sekali pinggirnya. Kami dari Karawaci sedang rintis PRII di Balige. Dan tiap kali ke sana saya akan jalan pagi sekeliling Danau Toba di daerah Balige. Bagus bukan main. Lalu ada jalan nanjak, di situ ada rumah makan, saya datang ke situ. Saya lewat ke situ ada ibu-ibu pemilik rumah makan lagi nyapu-nyapu. Saya bilang, "Bu, bahagianya ibu. Ibu rumahnya pinggir danau, bagus sekali pemandangannya." Ibunya ngomong dengan kalimat gini, "Biasanya itu," katanya. Artinya, itu sih biasa katanya. So bosan lihat Danau Toba, bosan lihat gunung ini. Ini biasa, nggak ada bagusnya. Saya kaget, saya mau memuji, dia marah-marah. "Ini biasa," katanya. "Lu nggak usah terlalu kagum, ini danau biasa, air ya air," katanya begitu. Wah susah ya. Nah tapi saya pikir-pikir, kalau saya tiap hari lihat Danau Toba, juga lama-lama Danau Toba kehilangan keindahannya bagi saya. Nah itu sebabnya, beauty itu seperti melarikan diri. Ini karena kita ada di dalam kesementaraan dan Tuhan belum memberikan keindahan untuk kita nikmati dengan sejati. Tetapi Tuhan gak begitu, Tuhan tidak ada di dalam kesementaraan yang terbatas. Tuhan adalah Allah yang bisa dihibur oleh kemuliaan meskipun dia sudah sempurna. Gak ada kemuliaan yang akan mengagetkan Tuhan. Kita lain. Kalau kita sudah pernah menikmati yang bagus, yang jelek jadi kurang nikmat. Saya punya teman-teman yang ahli kopi. Di Bandung ada satu orang ahli bikin kopi manual brew. Sudah jadi juara lomba di mana-mana. Lalu dia bikinkan saya, lalu saya cicip. Saya baru tahu loh, dia bikin beberapa jenis kopi lalu kita cicip satu-satu. Ini kayak omakase kalau di rumah makan Jepang. Saya baru tahu bahwa biasanya itu harus bayar 700.000 sampai jutaan untuk bisa menikmati itu. Tapi karena teman saya digratisin. Saya nikmati, lalu saya cium aromanya, minum lagi. Wah enak-enak ya. Lama-lama kopi yang lain jadi nggak enak semua. Gawat ya. Sudah minum kopi yang lain. Apa ini? Ini kok kopi? Ini bukan kopi. Inikah kopi? Kopi bukan ini. Lalu kopi yang mana? Yang dibikinkan oleh teman saya itu. Tapi dia jago. Mana orang berapa banyak yang bisa bikin kayak dia. Tapi saya sudah telanjur menyukai yang seperti itu. Jadi kurang suka yang lain. Nah kira-kira Tuhan begitu nggak ya? Dia lihat kemuliaan yang terpancar. Dia bilang manusia bosenin. Apalagi lihat jemaat GRI Kerta. Aduh membosankan. Ini contoh ya, jangan marah dulu. Membosankan lihat jemaat beribadah. Kenapa? Aku udah terbiasa dengar nyanyian malaikat. Malaikat nyanyi dia senang. Malaikat kalau nyanyi lebih bagus dari tadi kita nyanyi loh. Tadi kita nyanyi pun gak semua nyanyi kan? Ngaku. Yang gak nyanyi dalam kebaktian dosa loh. Saudara gak memuji Tuhan. Apakah Tuhan kurang layak dipuji? Nah maka Tuhan sudah terbiasa dengar pujian malaikat. Tuhan sudah terbiasa dengar pujian yang begitu bagus. Lalu kita memuji Tuhan. Kira-kira Tuhan senang gak dengan pujian kita? Kalau Tuhan terbatas seperti kita, dia gak mungkin senang. Karena dia sudah menikmati yang level tinggi, dia kurang bisa menikmati yang level rendah. Itu kita, tapi Tuhan gak demikian. Tuhan adalah Allah yang meskipun di dalam kesempurnaan yang tidak bisa dilampaui, dia tetap bisa menikmati keindahan di luar dirinya yang dipancarkan dari kemuliaannya. Nah maka saudara, kita yang jelek, kita yang rendah, kita yang tidak ada apa-apanya, kita memuji Tuhan, Tuhan tetap senang. Saudara nyanyi memuji Tuhan dengan suara saudara yang terbatas. Yang kalau saudara nyanyi terlalu keras, orang sekeliling saudara akan mulai protes. Ada tipe orang kayak gini ya. Saya pernah punya teman seperti ini di STT. Dan di STT kan kami harus ikut kur. Wajib ikut kur. Termasuk dia.
Dia nggak bisa bedakan nada loh. Do, do, bukan, do, bukan, lebih tinggi lagi. Do, nggak bisa sama sekali. Nyanyinya kacau kemana-mana. Lalu dia memuji Tuhan dalam ibadah. Nah pertanyaan saya, kira-kira Tuhan senang nggak? Apakah saudara harus jadi Pavarotti? Baru Tuhan senang? Harus jadi penyanyi solois terkenal baru Tuhan senang? Enggak. Nyanyian kita pun dia senang. Nah ini keindahan dari Tuhan. Tuhan itu penuh kesempurnaan di dalam kesenangan. Tuhan, kata Edwards, adalah Allah yang senangnya itu sempurna. Dia sempurna di dalam menikmati hidupnya. Dia sempurna di dalam kesenangan karena dia adalah Allah. Maka apa yang dia pancarkan keluar, waktu dipancarkan balik dia suka. Waktu dipancarkan keluar dan dipancarkan balik dia menikmatinya. Nah maka di dalam kisah penciptaan, Tuhan melihat semua dan Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Tuhan terhibur dengan ciptaannya. Nah maka ada sisi dari Tuhan yang perlu kita pahami. Karena Tuhan terhibur dengan ciptaannya, dengan demikian manusia diundang oleh Tuhan untuk ikut terhibur dengan ciptaan. Tuhan adalah penguasa yang mengatur segala sesuatu. Tuhan mengatakan, manusia kamu juga jadi pengatur ya. Burung-burung di udara, binatang di laut, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang di darat, semua saya serahkan ke kamu. Kuasailah mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkan itu. Tuhan menaklukkan seluruh ciptaan dan dia menikmati. Kamu lakukan hal yang sama. Taklukkan ciptaan dan nikmatilah. Belajar menikmati. Nah inilah yang Calvin katakan sebagai cermin dari kemuliaan Tuhan. Seluruh ciptaan adalah cermin dari kemuliaan Tuhan. Di Kebaktian 1, tadi saya berkhotbah tentang manusia adalah cermin kemuliaan Tuhan. Di Kebaktian 2, alam ciptaan adalah cermin kemuliaan Tuhan. Ada sidik jari Tuhan di dalam seluruh ciptaan. Ini bahasa yang digunakan oleh Calvin. Ada sidik jari Allah di dalam seluruh ciptaan. Karena Tuhan ingin menikmati seluruh ciptaan. Oh kalau gitu aku juga mau menikmati. Bagaimana cara menikmati? Manusia akan menikmati di dalam dua cara. Cara pertama adalah menikmati apa yang Tuhan sudah jadikan. Yang kedua adalah menikmati apa yang manusia dengan berkat dari Tuhan mampu kelola. Maka manusia akan menikmati ciptaan dengan cara culture making activities. Aktivitas membuat kebudayaan. Ini akan menyukakan manusia. Saudara mau menyenangi ciptaan seperti Tuhan menyenanginya. Mari lakukan sesuatu untuk ciptaan ini. Tuhan menciptakan hutan, manusia mulai pikir bagaimana caranya tinggal di tengah-tengah hutan. Saya mesti tebang dulu beberapa pohon, membuat rumah, membuat tempat untuk saya aman dari hujan, supaya saya tidak kedinginan. Nah maka kita mulai mendapatkan aspek hiburan dari ciptaan. Nah itu sebabnya ketika Tuhan meminta manusia untuk menangani bumi, memenuhi dan menaklukkan bumi, Tuhan juga mengizinkan manusia menikmati alam dan menikmati hasil tangan manusia itu sendiri. Jadi manusia menikmati hasil tangannya dan menikmati hasil tangan Tuhan. Lihat matahari, saudara mengatakan sungguh Tuhan itu mengagumkan. Lihat alam, saudara mengatakan sungguh Tuhan itu mengagumkan. Nah kemarin sebagian dari saudara ada hiking ya, lalu melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan itu mulia, lihat ciptaan begitu bagus. Nah setelah itu saudara pulang kembali ke rumah, menikmati rumah yang bagus. Itu juga kenikmatan. Jadi dua-duanya ada unsur yang akan mengimbangi kita. Yang terus senang dengan rumah, kurang bahagia. Yang terus senang dengan alam, kurang bahagia. Dua-dua harus disatukan. Nah maka manusia menikmati alam yang Tuhan sudah jadikan, tapi manusia juga menikmati proses membangun sesuatu. Proses membangun kota, proses membangun bangunan, proses membangun art, proses membangun teknologi, proses membangun segala sesuatu. Inilah yang Tuhan mau manusia nikmati. Ada sidik jari Allah dalam seluruh ciptaan. Dan Tuhan mengizinkan ada tanda kemuliaannya yang manusia lakukan lewat karya yang manusia kerjakan. Nah sama seperti Tuhan mencipta supaya dia menikmatinya. Tuhan mau manusia mencipta supaya Tuhan pun menikmati. Tuhan menciptakan alam dan Tuhan mengatakan manusia mari nikmati. Dan Tuhan ingin manusia menciptakan kebudayaan. Lalu manusia mengatakan Tuhan mari nikmati. Kalau saudara bilang masa Tuhan menikmati budaya manusia. Dia kalau bikin jauh lebih bagus dari kita. Saudara beberapa tahun yang lalu di Bay Area itu ada riset proses ada proyek riset yang besar untuk menciptakan robot yang bisa gerak seperti kecoa. Ternyata susah loh. Bikin robot gerak seperti kecoa itu susah. Kecoa lebih hebat dari robot buatan manusia. Saudara pernah lihat kecoa?
Sebelum matikan kecoa, coba nikmati dulu cara dia jalan. Saya nggak tahu ini bisa berhasil nggak. Coba kagumi gerakan kakinya. Dia bisa jalan di surface yang nggak rata, tapi badannya tetap bisa rata. Kenapa bisa begitu ya? Badannya rata biarpun lewat di tempat nggak rata. Kalau manusia pakai mobil udah goyang-goyang. Waktu mau bikin robot seperti ini, waktu jatuh nggak bisa apa-apa. Manusia bikin apa-apa sepertinya kalah dari alam. Maka kalau saudara bilang alam lebih bagus, Tuhan pasti lebih menikmati alam. Memang Tuhan menikmati alam, tapi Tuhan juga bersedia untuk menikmati hasil karya manusia. Miriplah dengan anak saudara yang masih kecil, dia bikin gambar lalu kasih saudara, "Papa lihat." Saudara kan gak mungkin bilang, "Mau jadi Rembrandt apa enggak sih lu? Rembrandt kok kayak gini levelnya." Enggak kan, saudara gak akan bilang gitu kan. Lukisan ini saya sudah biasa lihat Caravaggio. Sekarang saya suruh lihat ini, apa ini? Enggak, saudara akan memuji lukisan anak saudara. Mengatakan bagus ya. Kecuali saudara orang tua yang lumayan sadis ya. "Papa lihat lukisanku." Kamu kurang artistik. Ini kurang garis. Saudara nanti anak saudara angkat koper pindah rumah. Nah maka waktu saudara lihat anak saudara bikin lukisan. Ya ini bukan lukisan dari orang ahli, tapi saudara menyukainya. Ini karya anakku. Wah bagus ya anak, lucu ya? Iya lucu, bagus. Anak saya suka bongkar-bongkar mainan, tapi dia gak bisa pasang balik. Satu kali dia berhasil pasang balik. Dia banggakan ke saya, "Papa lihat, rodanya sudah ditempel lagi, sudah di skrup lagi." Lalu saya bilang, "Wah bagus ya, bagus." Padahal cuma begitu, siapa sih yang gak bisa? Saya gak bisa bilang ke anak, "Saya juga bisa. Cuma skrupin roda yang lepas, itu sih gampang." Enggak, saya akan menikmatinya. Nah waktu manusia membangun kebudayaan, Tuhan gak bilang, "Cuma gini tok. Gini aja bangga." Apalagi Tuhan sudah tahu manusia bisa ciptakan apa. Waktu Tuhan lihat manusia bikin kereta kuda, Tuhan bilang, kayak gini. Tahu nggak nanti ada mobil listrik? Enggak, Tuhan menikmatinya. Tuhan menikmati kita bekerja, sama seperti kita menikmati Tuhan bekerja. Nah maka hidup kita akan berubah kalau kita punya kesadaran ini. Inilah yang memungkinkan kita bekerja bagi Tuhan. Tuhan mau kita kerja bagi Dia. Bukan karena kerjaan kita sempurna Tuhan akan menikmati, bukan. Tapi karena kita berbagian dengan setia, berbagian dengan tujuan memberkati orang lain. Ini menyenangkan hati Tuhan. Waktu saudara kerja di kantor, lalu pikiran saudara adalah, saya mesti membangun kebudayaan, saya mesti menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyenangi output yang saudara berikan. Meskipun output itu gak sempurna. Ketika saudara melayani Tuhan, Tuhan senang. Meskipun yang engkau lakukan bukan standar yang terbaik. Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna, Dia menikmati segala pancaran kemuliaannya meskipun tidak sempurna di dalam ciptaan ini. Nah maka sidik jari Allah di dalam pengertian Calvin itu ada dua. Yang pertama dari alam yang kita bisa nikmati. Yang kedua dari pembangunan kebudayaan. Nah karena Tuhan menikmati budaya manusia dan karena manusia juga akan menikmati budaya yang dikembangkan oleh manusia, maka iblis tidak mungkin tinggal diam. Iblis kalau menyerang itu tetap tepat sasaran. Dia kalau tembak tepat di dalam bagian tubuh yang vital akan mematikan kita. Dia tidak buang-buang waktu dan dia tidak buang-buang karya. Iblis bekerja singkat, sangat cermat dan hasilnya begitu merusak. Maka waktu dia merusak manusia, dia lakukan apa? Dia membuat manusia mempunyai kecenderungan ke diri. Bangun kebudayaan untuk diri, kerja untuk diri, apapun untuk diri. Akhirnya kebudayaan dibangun dengan ketimpangan. Kenapa bisa timpang? Karena terlalu banyak orang egois ada di dalamnya. Pemerintah yang egois cuma pikir masa dia memerintah mesti keruk keuntungan sebaik mungkin. Waktu dia memerintah dia mesti senangkan semua yang membackup dia. Ketika seorang calon kepala daerah dibiayai oleh konglomerat, dia harus menyenangkan konglomerat itu ketika dia berkuasa. Kenapa dia lakukan itu? Dia mau kuasa bagi dirinya. Kenapa konglomerat lakukan cara ini? Karena dia mau tambah kaya untuk dirinya sendiri. Begitu iblis bikin manusia cari kepentingan diri, tidak lagi percaya Tuhan, tidak lagi peduli Tuhan, maka kebudayaan menjadi sangat timpang dan sangat sulit dinikmati. Saudara hidup dengan cara yang berat, tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan, tidak ada kenikmatan. Tapi Tuhan tidak mau tinggal diam. Iblis merusak, Tuhan balikkan karya iblis dengan menyatakan karya penebusan di dalam ciptaan. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan umat tebusan. Umat tebusan dibangkitkan untuk lawan iblis. Kalau iblis merusak budaya, kami mau melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kalau iblis membuat semuanya timpang, kami ingin memperbaikinya kembali. Seorang bernama Abraham Kuyper, orang yang pernah menjadi Perdana Menteri di awal abad 20, dan yang menjadi seorang hamba Tuhan sebelumnya, dan juga seorang penulis, seorang filsuf, dan seorang teolog yang sangat penting di dalam tradisi Neo-Calvinism.
Dia mengatakan kalimat yang sangat penting. Kalau orang Kristen tidak berbagian merubah budaya, maka budaya akan makin mirip setan. Dan budaya itu akan ketuk pintu gereja. Dan akhirnya dobrak dan merampok semua isinya. Saudara, kalau gereja mengatakan sudahlah, kita baik-baik layani jemaat yang ada. Yang penting jemaat kenal Tuhan, nanti mereka mati masuk surga. Budaya sudah rusak, biarin. Hati-hati, budaya akan ketok balik ke gereja. Budaya akan pengaruhi balik ke gereja. Dulu gereja pengaruhi budaya. Gereja punya arsitektur, ditiru oleh raja-raja untuk istana mereka. Gereja punya hiasan, gereja punya seni, gereja punya musik. Selalu yang terunggul di dalam negara, di dalam kota-kota di Eropa. Lalu musik-musik di luar tiru dari gereja. Tapi begitu masuk zaman liberal, lalu dihantam lagi oleh Injil yang sempit. Akhirnya gereja tidak lagi urus budaya. Sudahlah budaya ya budaya, yang penting kita masuk surga semua. Lama-lama budaya menjadi kacau dan masuk abad 20 akhir, tidak ada lagi musik bagus dari gereja ke dunia. Yang ada adalah musik dunia masuk ke dalam gereja. Kenapa musik dunia masuk dalam gereja? Karena gereja tidak lagi menghasilkan musik yang baik. Musiknya gereja itu contekan dari gaya bermusik dunia. Inilah kemiskinan yang sedang terjadi. Saudara tidak menggarami dunia, dunia akan mengacaukan gereja. Kita tidak menerangi dunia, dunia kegelapannya akan masuk ke dalam gereja. Maka Kuyper sudah mengatakan di awal abad 20, jika gereja tidak mau berbagian di dalam mempengaruhi budaya, maka budaya akan ketok balik dengan dobrakan keras merusak gereja dari luar ke dalam. Jadi saudara jangan bilang kenapa ya dunia susah dipertobatkan. Karena gereja tidak berusaha apa-apa untuk menggaraminya. Nah itu sebabnya mimbar ini berusaha untuk memberikan insight, pikiran, untuk saudara menyadari panggilan saudara ketika saudara bekerja. Saudara menyadari panggilan saudara dari mimbar ini. Bahwa saudara harus membawa kekristenan ke dalam budaya di luar gereja. Harus membawa kekristenan ke seluruh Surabaya, bahkan ke seluruh Indonesia. Dari sini baru ada kemungkinan Tuhan dipermuliakan dan saudara menikmati hidup di dalam level yang Tuhan mau. Menikmati berjuang bagi Dia. Menikmati merubah keadaan buruk di dalam prinsip Kristen yang Tuhan inginkan. Nah kiranya Tuhan memimpin saudara sekalian, memberkati dan menguatkan saudara untuk berjuang bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena di seluruh alam ada sidik jari Tuhan. Tuhan memancarkan kemuliaan Tuhan melaluinya dan Tuhan menerimanya kembali dan menikmatinya. Ya Tuhan, kami juga disadarkan di dalam renungan hari ini bahwa Tuhan pun memancarkan kemuliaan Tuhan melalui karya manusia. Manusia menaklukkan binatang, manusia menaklukkan bumi dan membangunnya di dalam kebudayaan. Ini pun menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami bersumbangsi di dalam mempengaruhi lingkungan kami. Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk melakukannya sendiri. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon Engkau memampukan kami untuk membangun lingkungan sekitar kami dengan bagian kami. Kami tidak mungkin berperan lebih dari apa yang Tuhan percayakan, tapi kami mohon supaya kami setia berperang di dalam bidang yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.